هذه وقفة مع قول ربنا جل وعلا في سورة التحريم. Pada kesempatan kali ini kita renungkan sejenak terkait firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Padanya ada penjaga para malaikat yang kasar lagi keras. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadhihi al-ayatul karimah aslun 'azimun في وجوب تأديب الأولاد وتربيتهم والإحسان في تنشئتهم وإبعادهم عن كل ما يسخط الله ويوجب دخول النار. Ayat yang mulia ini menjadi dasar yang sangat penting terkait wajibnya mendidik anak, membimbing mereka dengan baik, serta menjauhkan mereka dari segala sesuatu yang membuat Allah murka dan dapat menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. وأن هذا الأمر مسؤولية عظيمة yatahammaluha al-abawan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang besar yang harus dipikul oleh kedua orang tua. Wa yu'inu 'ala hadhihi at-tarbiyah umuran 'adidah la budda min al-ihtimam biha. Ada beberapa perkara yang harus diperhatikan yang bisa membantu dalam pendidikan anak. Wa as'alullah 'azza wa jalla an yuyassira bayanaha wa idahaha wa ma at-tawfiq illa billah. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan kemudahan dalam menerangkan dan menjelaskan perkara ini, karena tidak ada petunjuk kecuali datangnya dari Allah. Awalan al-'inayah bid-du'a wal-ilhah 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fihi an yahdiyahum wa an yuslihahum wa an yujannibahum al-fitan wa an yaj'alahum dhurriyyatan salihah. Yang pertama adalah senantiasa perhatian terhadap berdoa kepada Allah serta bersungguh-sungguh dalam berdoa kepadanya agar memberikan petunjuk kepada anak-anak kita, memperbaiki mereka, menjauhkan mereka dari fitnah serta menjadikan mereka sebagai keturunan yang saleh. Wa hadha ad-du'a la yabda min hin wujud al-abna bal hatta qabla al-wujud. قبل أن يوجد الأبناء تسأل الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة. Doa ini bukan hanya dipanjatkan ketika anak sudah terlahir di dunia, bahkan ketika mereka belum terlahir sekalipun, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang saleh. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في دعاء عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara doa para hamba-hamba Allah yang saleh di akhir-akhir surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wa dzakara subhanahu wa ta'ala min du'ai Ibrahim al-Khalil عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan doa Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam yang artinya, wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini termasuk orang yang menegakkan salat, begitu juga anak-anak keturunanku. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. وفي الحديث ثلاث دعوات لا ترد ومنها دعوة الوالد لولده دعوة الوالد لولده فدعوة الوالد لولده مستجابة. Disebutkan pula dalam hadis ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Di antaranya adalah doa orang tua kepada anaknya. Doa orang tua kepada anaknya adalah doa yang mustajab. فيحرص أن يكون داعيا لولده لا داعيا عليه لأن بعض الآباء عندما يغضب من ابنه ربما بادر إلى الدعاء عليه. Maka hendaknya setiap orang tua bersungguh-sungguh untuk senantiasa mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya, bukan mendoakan kejelekan untuk mereka. Karena sebagian orang tua ada yang terkadang ketika dia marah, dia terburu-buru mendoakan kejelekan untuk anaknya. Hatta inna ba'd al-aba idza akhta ibnah في أمر من أمور الدنيا أو المصالح الدنيوية أو حاجات الأب الدنيوية ربما دعا على ولده بدخول النار أو أن يبعده الله من رحمته أو يلعن مثلا ولده
أو نحو ذلك والعياذ بالله. Sampai-sampai sebagian orang tua kesalahan dari anaknya dalam urusan dunia atau kesalahan ketika memenuhi kebutuhan orang tuanya, mereka langsung mendoakan anaknya agar masuk ke dalam neraka atau agar Allah menjauhkan dari rahmatnya atau melaknatnya atau doa-doa jelek yang semisal dengannya. أين عقل هذا الأب؟ أين تفكيره الصحيح؟ هذا الأمر الأول. Di mana akal orang tua yang seperti ini? Di mana pikirannya? Ini yang pertama. الأمر الثاني أن يحرص الأب على أن يكون قدوة لأبنائه، وأمر سبق بيانه بأن يكون متحليا بالخير معتنيا بفرائض الإسلام واجبات الدين، أن يكون mubta'idan 'anil haram wa mubta'idan 'anil atham. Kemudian perkara yang kedua, hendaknya orang tua senantiasa berusaha untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya, yaitu dengan dia menghiasi dirinya dengan amalan-amalan kebaikan, perhatian terhadap kewajiban-kewajibannya serta menjalankannya, dan juga dia menjauhi dari perkara-perkara yang diharamkan dan dosa. Wa fil ghalib al-ibn yuhaki walidah wa yuqallidah وينظر إلى أعمال والده وتصرفاته وينشأ في الغالب على ذلك. Biasanya anak itu akan mengikuti dan meniru orang tuanya. Dia akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan biasanya dia akan melakukan seperti itu pula. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه فينظر على ما اعتاد عليه والده والأعمال التي كان عليها والده فيحاكي والده ويقلد في أعماله وأوصافه tasarrufatih. Anak itu akan meniru apa yang menjadi kebiasaan orang tuanya. Dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, kemudian dia mengikuti dan meniru-nirunya, baik itu perbuatan ataupun sifatnya. ولهذا يقال الولد سر أبيه، وهذا يستوجب من الأب أن يتقي الله عز وجل في أبنائه بأن يكون قدوة صالحة لهم في الاستقامة والطاعة والمحافظة على عبادة الله سبحانه وتعالى، الفرائض والقيام بالطاعات والبعد عن المنكرات والمحرمات. Maka sampai dikatakan bahwa anak itu adalah rahasia dari orang tuanya. Maka dari itu hal ini menuntut orang tua agar senantiasa bertakwa kepada Allah terhadap anak-anaknya, yaitu dengan cara dia menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya dalam ketaatan, dalam istiqamah. Begitu pula penjagaannya terhadap ibadah-ibadah yang diwajibkan, dan juga dia menjauhi perkara-perkara yang mungkar dan diharamkan. الأمر الثالث الاجتهاد في التربية والتأديب، لأن هذه مسألة تحتاج إلى صبر، مثل ما قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما يصلح الملل في هذا المقام، بل اصبر على أبنائك. Kemudian perkara yang ketiga, hendaknya orang tua senantiasa bersungguh-sungguh dalam mendidik anaknya, karena ini merupakan perkara yang membutuhkan kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat serta bersabar di atas hal tersebut. Tidak boleh ada rasa bosan. Rasa bosan tidak boleh ada dalam perkara seperti ini. Hendaknya orang tua senantiasa bersabar terhadap anak-anaknya. اصبر على أيضا التفاوت في الأخلاق بين الأبناء، تفاوت في التعامل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فيحرص على تأديبهم، تربيتهم، متابعتهم، ملاحظتهم، توجيههم، مناصحتهم، إرشادهم بشكل يومي ومستمر. Bersabarlah pula terhadap perbedaan karakter dan tingkah laku mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, ambillah sikap pemaaf, perintahkanlah pada perkara yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Orang tua harus bersungguh-sungguh dalam mendidik anaknya, membimbing, memantau, mengawasi mereka secara rutin dan berkelanjutan. إن كان خيرا شجع عليه، وإن كان منكرا حذر منه ونهى عنه، يبين لهم الواجبات والفرائض ويحثهم عليها وينهاهم عن المنكرات والمحرمات ويحرص على إبعادهم عنها. Jika hal itu adalah kebaikan, maka orang tua mendorong dan memotivasi anaknya. Akan tetapi jika itu adalah kemungkaran, maka hendaknya dia peringatkan dan mencegah mereka dengan cara yang baik. Orang tua harus menjelaskan kewajiban dan ibadah yang harus mereka jalankan, serta mendorong mereka untuk mengerjakannya. Di satu sisi, mereka juga harus mencegah dan menjauhkan anak-anak dari perbuatan yang haram dan kemaksiatan. وهذا أمر كما أشرت يحتاج إلى مداومة
ومجاهدة واستمرار ومتابعة. Dan perkara ini sebagaimana saya sudah isyaratkan, ini butuh berkesinambungan, butuh kesungguhan dan upaya yang terus-menerus dari orang tua serta pengawasan yang tidak boleh berhenti. الأمر الرابع من الأمور التي ينبغي العناية بها في هذا المقام، مقام تربية الأبناء، توفير وسائل النفع والفائدة. وفي هذا الزمان كما أنه وجد كثير من الوسائل التي تفضي بالناس إلى الفساد والهلاك، فإنه أيضا في المقابل وجدت وسائل كثيرة لم تكن موجودة قبل تفضي بالناس إلى الخير والصلاح والاستقامة. Hal yang keempat yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak adalah menyediakan sarana yang bermanfaat bagi mereka. Di zaman ini, meskipun di sana banyak sekali sarana-sarana yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kerusakan dan kebinasaan, tetapi di sisi lain juga terdapat banyak sarana yang belum pernah ada di masa-masa sebelumnya yang dapat membawa manusia kepada kebaikan, kesalehan dan istiqamah. فيحرص على توفير الوسائل المفيدة النافعة لأبنائه من محاضرات ومواعظ ودروس ومؤلفات وخطب وكلمات وغير ذلك من الأشياء المفيدة النافعة للأبناء في تربيتهم ويحثهم على حسن الاستفادة منها والانتفاع. Hendaknya orang tua bersungguh-sungguh untuk menyediakan sarana-sarana yang bermanfaat bagi anak-anak mereka, seperti ceramah, nasihat, pelajaran, buku, khutbah, serta berbagai materi lainnya yang bermanfaat untuk pendidikan anak. Hendaknya orang tua mendorong anak-anaknya untuk mengambil manfaat dan memanfaatkan sarana-sarana tersebut. Al-amr al-khamis an yattaqi Allah azza wa jalla fi abna'ih bitajnibihim wasail fasad wa tara'iq asy-syarr من القنوات الفضائية المفسدة ومواقع الانترنت الموبوءة المهلكة وغير ذلك من الوسائل التي كثرت في هذا الزمان. Perkara yang kelima, hendaknya orang tua senantiasa bertakwa kepada Allah dalam mendidik anaknya dengan menjauhkan mereka dari sarana-sarana yang merusak serta jalan-jalan keburukan seperti saluran-saluran televisi yang merusak, situs internet yang berbahaya, dan berbagai media lainnya yang semakin banyak di masa ini. وإذا اضطر إلى بعض هذه الأشياء أعني بعض هذه الأجهزة إذا اضطر إليها ورأى أنه مضطرا إليها فلا بد من متابعة دقيقة حتى لا تكون تلك الأجهزة سببا لهلاك ابنه. Jika dalam suatu keadaan dan orang tua merasa terpaksa harus menggunakan perangkat-perangkat tersebut karena adanya suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari, hendaknya mereka senantiasa mengawasinya dengan pengawasan yang ketat agar perangkat-perangkat tersebut tidak menjadi sebab kebinasaan mereka. Imma bisyubuhatin mufsidatan li'aqlihi aw shahawatin mufsidatan lidinihi wa ibadatihi wa ta'atihi li rabbih subhanahu wa ta'ala. Baik itu membinasakan mereka dengan menanamkan pemikiran yang merusak akal mereka atau menjerumuskan mereka kepada hawa nafsu yang merusak agama, ketaatannya dan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amr as-sadis an yahris ala الرفقة للأبناء وتوجيههم على حسن الاختيار للرفقاء والأصحاب وقد قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Perkara yang keenam, orang tua hendaknya memperhatikan pergaulan anak-anaknya serta memberikan bimbingan kepada mereka untuk memilih teman yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaknya dia perhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير أما حامل المسك فإما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة خبيثة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi bisa jadi kamu mendapatkan hadiah darinya atau membeli darinya atau sekedar mendapatkan aroma wangi darinya. Adapun pandai besi bisa jadi dia akan membakar pakaianmu atau kamu mendapatkan bau gosong darinya. فالصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد ولهذا يحرص الأب على توجيه أبنائه التوجيه الصحيح في اختيار الرفقة
رفقاء الخير والصلاح والاستقامة والمعونة على المصالح الدينية والدنيوية. Maka jelas bahwasanya teman itu pasti memberikan pengaruh pada temannya. Maka dari itu orang tua perlu memberikan arahan kepada anak-anaknya, arahan yang benar bagaimana memilih teman yang baik, teman yang saleh, teman yang istiqamah yang bisa membantunya untuk kemaslahatan agama dan dunianya. وفي الوقت نفسه يحرص على إبعادهم عن رفقاء السوء وخلطاء الفساد. Bersamaan dengan itu pula, hendaknya orang tua juga bersungguh-sungguh agar menjauhkan anak-anaknya dari teman-teman yang jelek, teman-teman yang merusak. الأمر السابع أن يتذكر الأب وكذلك الأم أن هذه التربية وهذا التأديب وهذه المتابعة للأولاد مسؤولية، واجب ديني مطلوب منه ويحاسب عليه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. Perkara yang ketujuh, hendaknya orang tua, apakah ayah ataupun ibu, mereka menyadari bahwa pendidikan dan pengawasan terhadap anak-anaknya merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang harus mereka tunaikan. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas hal ini di hadapan Allah pada hari kiamat. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin negara adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rumah tangganya. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma addib waladak fa innaka mas'ulun anhu. Madza addabta wa madza 'allamta? Wa huwa mas'ulun 'anka 'an birrika wa tawa'iyyatihi lak. فأنت مسؤول عن ولدك وولدك أيضا مسؤول عنك. أنت مسؤول عنه من جهة التربية وهو مسؤول عنك من جهة البر. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, didiklah anakmu karena engkau akan bertanggung jawab atasnya, bagaimana kamu mendidiknya dan apa yang telah kamu ajarkan kepadanya. Dia juga bertanggung jawab atas dirimu, apakah dia berbakti kepadamu atau taat kepadamu. Maka dari itu, kamu memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing mereka. Mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas baktinya kepadamu. فأدي هذه المسؤولية المنوطة على عاتقك والتي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، وليكن قدوتك في هذه التربية والتأديب والتنشئة للأبناء أنبياء الله ورسله والصالحين من عباده. Maka tunaikanlah tanggung jawab yang terpikul di atas punggungmu ini yang Allah wajibkan kepadamu. Dan hendaknya yang kamu jadikan teladan dalam mendidik dan membina anak-anakmu adalah para nabi, para rasul dan hamba-hamba Allah yang saleh. وهذا الأمر الثامن من الأمور المعينة على تربية الأبناء أن تقرأ سير الصالحين وأخبار الأولين، كيف كانوا يربون أبنائهم، كيف كانوا يتعاملون معهم، ما هي الوسائل والطرائق التي استعملوها واستخدموها. Kemudian perkara yang kedelapan yang bisa membantu orang tua untuk mendidik anaknya adalah dengan dia membaca kisah hidup orang-orang saleh dan generasi terdahulu. Bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan anak-anak mereka, serta sarana dan metode apa yang mereka gunakan dalam hal tersebut. فمن يقرأ في سير الأولين يجد من حسن المعاملة وحسن التأديب وحسن التربية والتنشئة على طاعة الله والاستقامة على عبادة الله ما يكون معونة له على تأديب أبنائه وتربيتهم. Maka siapa saja yang membaca kisah hidup generasi terdahulu, dia akan mendapatkan contoh yang baik, bagaimana bagusnya interaksi mereka, pendidikan mereka, pembinaan mereka terhadap anak-anaknya dalam ketaatannya kepada Allah dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah, yang semua itu bisa membantunya
dalam memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap anaknya. الأمر التاسع ألا تستعجل النتيجة، لأن بعض الآباء ربما يرى على ابنه خطأ أو منكرا فينهى مرة ومرتين وثلاث ثم يصاب بشيء من اليأس والقنوط. Hal yang kesembilan adalah tidak tergesa-gesa mengharapkan hasil dari mendidik anak. Sebagian orang tua mungkin melihat anaknya melakukan kesalahan atau kemungkaran, lalu dia menegurnya 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali. Namun ketika tidak mendapatkan perubahan dari hal tersebut, mereka pun merasa putus asa dan kehilangan harapan. فلا تستبطئ النتيجة وقل إن لم يهتدي اليوم إن شاء الله غدا، وإذا جاء الغد ولم يهتدي قل بعد غد، واحلم عليه وارفق به وانظر له بعين العطف والشفقة والرحمة وتابعه في التأديب والتربية. Jangan sampai tergesa-gesa untuk mengharapkan hasil, tapi katakanlah, jika hari ini dia belum mendapatkan petunjuk, semoga besok dia mendapatkan petunjuk. Jika besok pagi dia juga belum mendapatkan petunjuk, mungkin besoknya lagi. Maka bersikap sabarlah, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Pandanglah anak dengan penuh kecintaan, belas kasihan dan perhatian. Teruslah mendampingi mereka serta membimbingnya dengan pendidikan yang baik. لأن هذه مشكلة كبيرة جدا في باب التربية، عندما يغلط الابن بعض الأغلاط المعينة ثم لا يحتملها الأب ولا يحسن التعامل معها فينهى ابنه مرة أو مرتين ثم يتخذ موقفا حازما مع ابنه، ربما يتسبب في تفلت الابن تفلتا أشد ووقوعه في منكرات أعظم، وربما كان ذلك سببا لتخطف أهل الباطل له. Karena ini adalah masalah yang besar dalam mendidik anak. Ketika seorang anak melakukan kesalahan tertentu dan orang tua tidak bisa bersabar atau tidak bijak dalam menyikapinya, akibatnya orang tua mungkin hanya memberi peringatan 1 kali, 2 kali, tetapi kemudian justru bersikap keras terhadap anak tersebut. Ini dapat membuat anak semakin memberontak, semakin terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih besar. Bahkan bisa jadi anak tersebut akan menjadi sasaran orang-orang yang menyesatkan. لكن عندما لا يستبطئ الأب النتيجة ويحلم ويتودد ويصبر وينصح المرة والثنتين والثلاث ويبحث عن الطرائق المفيدة النافعة في هذا الباب، فإنها بإذن الله تبارك وتعالى تثمر له الثمرات العظيمة النافعة. Akan tetapi ketika orang tua tidak tergesa-gesa dalam mengharapkan hasil, dia tetap bersabar, penuh kasih sayang, serta memberikan nasihat yang berulang kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia mencari metode-metode yang bermanfaat, maka dengan izin Allah, usaha tersebut akan membuahkan hasil yang besar lagi bermanfaat. الأمر العاشر ولعلي أختم به ألا وهو الاهتمام والتركيز على أمر الصلاة. الاهتمام والتركيز على أمر الصلاة والمحافظة عليها. Perkara yang ke-10 yang barangkali saya menutup dengannya, yaitu perhatian dan fokus pada permasalahan salat serta menjaganya. قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Nabi SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan salat ketika umur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mencapai umur 10 tahun serta pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidurnya. فيعتني بالدرجة الأولى بأمر الصلاة. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. وقال عن نبيه إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة. Maka yang harus menjadi perhatian utama dalam pendidikan anak adalah perintah untuk menjaga salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah untuk melakukannya. Kami tidak meminta rizki darimu. Allah Ta'ala juga berfirman terkait dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang artinya dia selalu memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat. فتعتني بالدرجة الأولى بالصلاة. والله جل وعلا قال عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة معونة ومزدجر، معونة على الطاعات الأخرى ومزدجر أيضا عن المعاصي والآثام. Maka hendaknya kamu memberikan perhatian terkait dengan salat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka salat itu bisa membantu untuk melakukan ketaatan yang lainnya.
serta mencegah dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا أجمعين النية والذرية. Saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia, pemilik arsy yang agung dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, dan bahwasanya Dia adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, agar memperbaiki bagi kita niat-niat dan keturunan kita. Allahumma aslih lana ajma'in an-niyyata wad-dhurriyyah. Allahumma aslih lana ya Rabbana ajma'in an-niyyata wad-dhurriyyah. Ya Allah, perbaikilah untuk kami semuanya niat-niat dan juga keturunan kami. Ya Allah, perbaikilah untuk kami semuanya niat-niat dan keturunan kami.